Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, salat Id 1 Syawal 1441 Hijriah telah kita laksanakan meskipun di rumah, dan Islam membuka pintu untuk saling mendoakan dan saling menyebarkan kebahagiaan di hari Id, khususnya Idul Fitri. Maka selesai sholat kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa salihal a'mal, Idun sa'idun, Idun mubarakun, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah ganjar semua pahala kita, Allah makbul, Allah ijabahi semua qiyam, semua siam, semua tilawah, semua kebaikan. Di pagi hari ini memang tidak ada khutbah salat Id, tapi kami sampaikan tausiah Id terkait dengan al-khidmah, pengabdian. Sebagai hamba tentunya khidmah yang paling utama diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah sampaikan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Lot, sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihim ajma'in. Allah berfirman, u'budullah, u'budullah. Sampaikan kepada umat untuk senantiasa hanya menyembah dan beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tapi mari kita tengok apakah khidmah kita selaku hamba kepada Allah sudah benar. Di hari raya yang harusnya dipenuhi dengan mengagungkan Allah, bertahmid, bertasbih, bertakbir, kiranya kaum muslimin malah mengagungkan kuburan, mengagungkan orang-orang yang diklaim sebagai waliullah. Maka bagaimana Allah akan mengangkat musibah demi musibah, aral demi aral, dan lain seterusnya dari negeri kita. Maka kunci yang pertama khidmah kita kepada Allah memaknai fa'lam la ilaha illallah, annahu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang paling berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, khidmah kita kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ambil contoh sahabat-sahabat di keliling Nabi. Ada Abdullah ibnu Mas'ud, penggembala kambing yang betisnya kecil, yang orang-orang pada mengejeknya, si betis kecil, si betis kecil, dari kalangan-kalangan Quraisy, dari kalangan-kalangan suku-suku tinggi Arab. Tetapi Rasul sampaikan betisnya Ibnu Mas'ud ini di timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berat daripada gunung Uhud. Saat itu Ibnu Mas'ud menjadi khadimnya Rasulullah. Ketika di Madinah, Rasul itu kalau kesaren, ketiduran, yang membangunkan bisa Bilal, bisa Abdullah ibnu Mas'ud. As-salat, as-salat ya Rasulullah. Waktunya salat ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu manusiawi, kadang juga telat ke masjid karena kecapean semalam suntuk qiyam. Nah, selepas Ibnu Mas'ud menjadi pembantu Rasul yang nanti ngurusi keamanan Rasul juga diantaranya,
dengan beberapa sahabat seperti hanya Ali, Zubair bin Awam. Dan beliau ini juga termasuk ahli sufah. Sepeninggal Rasul, Abdullah ibnu Abbas di zaman Umar dikirim menjadi gubernur atau menjadi, bukan gubernur ya, pengajar di Kufah, sehingga punya madrasah Ibnu Mas'ud. Ya, jadi ada 3 Abdullah. Abdullah ibnu Umar menjadi ulamanya Madinah, Abdullah ibnu Abbas menjadi ulamanya Mekah, Abdullah ibnu Mas'ud menjadi ulamanya Irak atau Kufah. Awalnya adalah khadim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga ahlu sufah. Bahkan sering pingsan bukan karena sakit, bukan karena orang bilang ayan, padahal hanya sering kelaparan sehingga nggak kuat ngangkat badannya di zaman Rasul. Tetapi beliau itu berkhidmah hanya untuk ngatur sendalnya Rasul saja. Rasul ketika naik mimbar, sendal beliau diambil. Ya sebetulnya siapa yang mau ngambil sendal Rasul? Nggak ada. Cuma ini bentuk khidmahnya. Abu Hurairah ditaruh di kolong gamisnya, jubahnya itu ditaruh di situ. Nanti Rasul sudah selesai, ditaruh lagi. Ya, Rasul kemudian mengenakan itu. Kemudian juga Rasul mengajar itu, Abu Hurairah mendengarkan. Awalnya Abu Hurairah itu hafalannya nggak kuat, tapi sorbannya itu seringkali buat duduknya atau alasnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian setelah Rasulullah selesai itu ditaruh di dada, dipeluk-peluk, dan Rasul mendoakan, mulai saat ini insya Allah hafalanmu tidak akan lemah lagi. Dan pernah suatu ketika Rasul ngajar mulai ba'da subuh sampai maghrib. Kata Abu Hurairah, tidak ada satu huruf pun yang aku lewati ya kecuali aku hafal. Barokah ya, berkhidmah kepada Rasul SAW. Dan nanti di zaman Umar, Abu Hurairah menjadi orang yang sangat kaya di Bahrain, menjadi gubernur Bahrain. Awalnya ahlu sufah. Begitu juga Anas bin Malik. Intinya Rasul SAW bisa mencetak sahabat-sahabat yang dulunya pembantu, kita katakan, tapi mentalnya bukan mental babu. Ya, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Selagi kita mengabdi di jalan Rasul SAW, insya Allah Allah akan bukakan segala macam solusi ke depannya, meskipun hikmahnya tidak saat ini. Ya, sekarang mungkin kita bingung solusi seperti apa di saat wabah, di saat pandemi. Ya, mau dekat kepada Allah melalui masjid tidak bisa. Dan para ulama juga telah mengajarkan hal demikian. Yang penting berkhidmah di atas jalannya Rasul. Entah itu nanti dicibir, entah itu dihina, itu urusan manusia. Tetapi ikhlaskan ittiba'an waqtidaan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu khidmah terhadap waliul amr. Khidmah sebagai seorang rakyat, apalagi sipil, terhadap penguasanya merupakan perkara yang besar. Memang tidak seperti dua ketentuan sebelumnya, ati Allah mutlak wa ati Rasul mutlak. Wa ulil amri memang tidak mutlak, selagi maksiat kita tidak taati. Tapi kalau ternyata mengandung maslahat, ya, mentaatinya menjadi suatu keharusan. Ini bentuk khidmah kita. Apalagi sekarang kita ini bukan siapa-siapa. Ya, ulama untuk memutuskan jauh. Kita ini hanya ya dibilang ustadz kampung. Penguasa apalagi? Penguasa bukan, ulama bukan. Kemudian terkait dengan corona ini, medis pun juga nggak tahu ilmunya.
Maka hilangkan rasa sok, hilangkan rasa istilahnya akulah yang paling benar, akulah yang paling pas sesuai dengan aturan agama. Enggak. Selagi kita jauh dari 3 hal ini, enggak punya ilmunya ngomong, enggak punya keputusan tapi malah melanggar, pengen maslahat apa? Maldorot malah bisa kita dapati setiap waktu, setiap harinya. Ya, maka ini khidmah yang berikutnya. Jadi ringkasnya saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, 1 Syawal 1441 kita koreksi, kita introspeksi. Mari kita tempatkan diri kita ini selagi menjadi hamba, jangan lupa Rabbnya. Selagi menjadi umatnya Nabi Muhammad, juga harus mengikutinya. Dan selagi kita menjadi rakyat, maka kewajiban hanya mengikuti kepada pemimpinnya. Waliul amr siapa? Selagi pemimpin kita muslim, terlihat keislamannya, maka sepakat kok ulama-ulama zaman dulu itu bahwa mereka adalah wulatul umur. Kalau sekarang baru berbeda pendapat, itu kan zaman sekarang. Ya, zaman yang terlalu banyak fitnah di sana sininya. Demikian, semoga bisa diambil pelajarannya. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada tutur kata yang keliru. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.